Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat untuk pertemuan perkuliahan kali ini. Untuk pertemuan ini, kita akan sedikit menjelaskan atau memahami tentang hukum perjanjian. Kenapa kita harus memahami hukum perjanjian? Karena dalam dunia perekonomian, sebuah transaksi bisnis itu diawali dari sebuah perjanjian antara satu pihak dan pihak yang lain untuk selanjutnya melakukan kegiatan perekonomian. Untuk itu, hukum perjanjian kita harus pahami sebagai praktisi atau sebagai akademisi dalam ilmu ekonomi itu sendiri. Oke, terima kasih. Nah, untuk memahami hukum perjanjian, terlebih dahulu kita harus bisa mengkaji perjanjian dalam dua aspek, yaitu antara perjanjian sendiri dan perikatan. Karena ini yang selalu muncul dalam sebuah kajian terkait dengan masalah perjanjian. Nah, apa itu perikatan? Perikatan itu merupakan suatu hubungan antara satu orang atau lebih yang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu kepada pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Jadi perikatan itu adalah hubungan yang mengatur apa hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ya. Kemudian perjanjian. Apa itu perjanjian? Perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Jadi perjanjian itu merupakan apa-apa yang diinginkan atau yang diharapkan antara kedua belah pihak untuk dilaksanakan itu dituangkan dalam perjanjian. Oke. Nah, hubungan antara perikatan dan perjanjian, di mana perjanjian antara menerbitkan perikatan. Perjanjian juga merupakan sumber perikatan. Artinya apa? Perjanjian menerbitkan perikatan bahwa dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak, maka kedua belah pihak ini secara sistematis atau secara serta-merta itu akan terikat untuk melaksanakan perjanjian yang telah dibuat, ya kan? Nah, kalau perjanjian merupakan sumber perikatan, juga ya, ingat kata juga merupakan sumber perikatan, karena bukan hanya perikatan itu muncul karena adanya perjanjian, tetapi perikatan muncul itu bisa juga karena adanya aturan hukum atau undang-undang yang mengharuskan seseorang dengan pihak yang lain itu memiliki hak dan kewajiban. Perlu diingat bahwa yang namanya perikatan itu pasti itu mewujudkan hak dan kewajiban. Nah, di sini kita bisa melihat sedikit perbedaan antara perikatan dan perjanjian. Sehingga nantinya pada saat kalian melakukan transaksi perekonomian itu bisa melihat bahwa oh yang saya lakukan ini itu adalah sebuah perjanjian. Oh yang saya lakukan setelah perjanjian itu adalah perikatan dan lain sebagainya. Yang pertama, untuk perikatan itu merupakan wujud dari perjanjian sehingga berbentuk hubungan hukum. Hubungan hukum ya. Nah, hubungan hukum itu berarti sesuatu ada hak dan kewajiban di dalamnya. Nah, sedangkan perjanjian itu merupakan sebuah perbuatan hukum. Tidak semua perbuatan itu berdampak pada hukum, tetapi kalau perjanjian yang berimplikasi terhadap lahirnya perikatan, maka itu masuk dalam kategori sebagai perbuatan hukum. Perikatan itu bersifat abstrak karena hanya bisa dilihat itu dalam bentuk pelaksanaan dari apa yang diperjanjikan, sehingga dia bersifat abstrak. Kalau perjanjian itu bersifat konkret. Kenapa bersifat konkret? Karena isi apa-apa yang dikehendaki oleh kedua belah pihak itu dituangkan dalam bentuk tertulis. Ya kan? Contohnya, nantilah saya kasih contoh dulu. Kemudian perikatan. Perikatan itu belum tentu perjanjian, sedangkan perjanjian itu sudah pasti ada perikatan yang akan muncul di dalamnya. Kenapa perikatan belum tentu perjanjian? Karena perikatan bisa saja muncul dari undang-undang. Oke. Contoh,
sifat yang abstrak, kemudian sifat yang konkret. Dalam setiap perjanjian kita menuliskan apa-apa yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak. Itu jelas dalam bentuk tertulis. Nah, pelaksanaannya itu yang tidak dalam bentuk tertulis, tetapi dalam bentuk tindakan atau dalam bentuk perbuatan. Nah, itulah perikatannya yang dalam bentuk abstrak. Nah, kemudian contoh untuk bahwa perjanjian itu belum tentu perikatan. Misalnya, kalau perjanjian jual belikan itu sudah jelas bahwa perikatan hubungan antara kedua pihak penjual dan pembeli itu merupakan kesepakatan dari adanya perjanjian, ya kan? Tetapi kalau hubungan antara orang tua dan anak, di mana orang tua punya kewajiban terhadap seorang anak, itu tidak didasarkan atas perjanjian, tetapi itu diatur dalam undang-undang. Oke, jadi tanpa adanya perjanjian, hubungan antara anak dan orang tua itu sudah mesti harus ada, tetap ada. Sama juga dengan apa ya? Ini contoh bahwa kita harus taat dengan aturan hukum, ya kan? Itu tidak ada perjanjiannya. Tetapi undang-undang menghendaki seperti itu, undang-undang mengatur seperti itu karena mau tidak mau kita harus punya hubungan, punya ikatan antara kita dengan negara. Kita punya kewajiban, hak dan kewajiban antara warga negara dengan negaranya sendiri. Oke. Nah, ini perbedaan yang mungkin lebih jelas ya antara pengertian perikatan, perjanjian, dan kontrak. Kita tahu bahwa perikatan itu merupakan hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain, ya kan? Biasanya terkait dengan masalah harta kekayaan atau hak benda atau dan sebagainya, tetapi tidak selamanya dalam bentuk itu. Kemudian perjanjian itu merupakan perbuatan hukum. Perbuatan hukum artinya seseorang mengikatkan diri kepada orang lain dalam sebuah perjanjian, di mana perjanjian yang dibuat itu bersifat hukum, menjadi hukum bagi kedua belah pihak. Nah, kontrak sendiri itu merupakan bagian dari perjanjian. Hanya saja kontrak ini bentuknya lebih formal, bentuknya lebih jelas. Oke, sedangkan perjanjian itu bisa dalam bentuk tertulis maupun tidak dalam bentuk tertulis. Tetapi kalau kontrak itu sudah merupakan bentuk perjanjian dalam bentuk yang formal. Formal dalam artian apa? Bahwa sudah digunakan secara umum. Ketentuan-ketentuan tentang hukum kontraknya, tentang kontraknya itu sendiri. Misalnya apa ya? Dalam bentuk tertulis dalam artian bahwa untuk transaksi bisnis atau transfer uang lebih dari 1 juta itu harus menggunakan materai 10.000, 6.000. Sekarang sudah 10.000. Nah, ini sudah kontrak, sudah ketentuannya seperti itu dan sudah digunakan secara umum bahwa memang kalau kita mau melakukan transaksi dengan dana sekian, itu sekian ini materai yang harus kita siapkan dan lain sebagainya. Contoh kontraknya juga seperti nanti kontrak itu ada macam-macam, ada kontrak baku ya, ada kontrak biasa. Kontrak baku itu lebih saklek lagi sebenarnya, bukan lebih saklek sih, lebih terperinci lagi, lebih mau tidak mau, suka tidak suka harus kita patuhi, harus kita ikut dengan aturan kontrak baku itu sendiri. Contohnya, jika kita membeli barang di toko elektronik, maka di kwitansi barang elektronik itu biasanya tulisannya ada kecil di situ bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi. Nah, walaupun barang yang gitu kita beli, kemudian sampai di rumah baru kita tes atau apa, kemudian rusak, ya kan barangnya tidak bagus, kita mau kembalikan ke toko, maka pihak toko tidak akan mau mengganti barang itu. Kenapa? Karena di dalam kontrak baku yang tulisannya kecil itu, bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi, itu sudah berlaku secara umum. Suka tidak suka, tahu tidak tahu, itu sudah merupakan ketentuan umum yang mau tidak mau konsumen itu harus patuhi. Dan konsumen tidak bisa melakukan banding, tidak bisa melakukan perlawanan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Nah, ini yang harus kalian perlu perhatikan dalam melakukan kontrak bisnis. Sedetail mungkin kalian harus pahami, harus tahu isi dari kontrak itu. Jangan-jangan nantinya kontrak itu merugikan kalian sendiri kalau ada klausula dalam kontrak itu yang bersifat baku yang kalian tidak ketahui. Nah, kalau ada klausula yang seperti itu,
maka perlu klausula yang menurut kalian, kalau menurut kalian itu merugikan, perlu dibicarakan lagi dengan pihak yang pihak bisnis kalian lah, untuk dimana sama-sama semuanya tidak ada yang mendapatkan kerugian. Nah, untuk sumber-sumber perikatan itu ada beberapa bagian yang diatur dalam perundang-undangan. Khusus untuk perikatan itu diatur dalam Kitab Undang Hukum Perdata, ya, Kitab Hukum Perdata. Nah, di mana dalam sumber perikatannya, sumber-sumber perikatan yang ada di dalam undang-undang itu diatur dalam pasal 1233. Kemudian sumber perikatan itu dibagi dua, seperti dikatakan tadi bahwa tidak semua perjanjian perikatan itu muncul dari perjanjian, bisa saja muncul dari perundang-undangan. Nah, ini tadi bahwa perikatan itu dibagi dua, yaitu perjanjian, di mana untuk perjanjian itu diatur dalam pasal 1313. Kemudian perikatan yang muncul dari undang-undang yang diatur dalam undang-undang itu diatur dalam pasal 1352. Nah, khusus untuk perjanjian yang diatur dalam pasal 1313 itu penjabarannya lebih diserahkan kepada kedua belah pihak untuk disepakati selama tidak melanggar peraturan undang-undang. Oke. Nah, kemudian untuk undang-undang, perikatan yang bersumber dari undang-undang itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu perikatan yang bersumber dari undang-undang yang merupakan hasil perbuatan manusia diatur dalam pasal 1353, dan perikatan dari undang-undang yang memang ketentuannya sudah diatur oleh undang-undang itu sendiri, yaitu pasal 104, 321, pasal 625. Oke, itu sudah dijelaskan bahwa ini yang berlaku untuk perikatan, dan mau tidak mau kedua belah pihak harus patuh dengan aturan itu. Nah, untuk perbuatan manusia ada yang sesuai dengan hukum dan ada yang melawan hukum. Jadi perikatan yang bersumber dari undang-undang itu yang sesuai dengan hukum itu diatur dalam pasal 1354, kemudian 1359. Untuk perbuatan yang melawan hukum itu adalah diatur dalam pasal 1365. Di sini dijelaskan perjanjian apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak. Oke. Untuk dalam perjanjian ada beberapa asas yang pada umumnya itu diterapkan, yang harus dipatuhi oleh setiap yang melakukan perjanjian atau perikatan. Yang pertama itu asas terbuka. Asas terbuka artinya bahwa kedua belah pihak yang membuat perjanjian itu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk menentukan apa isi perjanjiannya, bagaimana bentuk perjanjiannya, bagaimana penyelesaiannya, apa dan lain sebagainya. Selama ketentuan dalam perjanjian itu yang dilakukan disepakati oleh kedua belah pihak itu tidak melanggar aturan hukum atau aturan undang-undang ataupun juga aturan kesusilaan, maka dibolehkan, silakan. Karena kita memahami bahwa untuk dalam bidang ekonomi itu ada yang namanya perkembangan dunia ekonomi sendiri, yang mau tidak mau itu hukum tidak bisa menjangkau aturan hukum, kegiatan-kegiatan perekonomian itu seketika, maka butuh yang namanya fleksibel dalam aturan hukum itu sendiri. Nah, sistem terbuka ini disimpulkan dalam pasal 1338. Itu semua perjanjian yang dibuat secara sah itu berarti tidak melanggar aturan hukum, ya, dan memenuhi syarat, itu berlaku sebagai undang-undang atau sebagai hukum bagi kedua belah pihak yang menyepakatinya. Oke. Nah, kemudian asas konsensualitas. Nah, asas konsensualitas itu berarti bahwa asas yang dimana sebuah pelaksanaan perjanjian itu dianggap sudah berlaku apabila perjanjian itu sudah disepakati. Oke. Itu konsensualitas. Setelah disepakati maka perjanjian itu sudah harus ada. Ini yang perlu dipahami. Jadi tidak perlu lagi menunggu adanya perubahan apa dan sebagainya untuk baru dilaksanakan isi dari perjanjian itu. Tetapi setelah perjanjian itu disepakati, maka kedua belah pihak sudah harus menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Nah, untuk memulainya munculnya sebuah perikatan, dari tadi dikatakan bahwa jika sudah disepakati maka perjanjian itu sudah berlaku bagi kedua belah pihak untuk dijalankan.
Ini didasarkan atas beberapa teori, yaitu pertama teori pernyataan, bahwa pernyataan itu berarti kehendak dari kedua belah pihak, keinginan dari beberapa pihak untuk sepakat melakukan perjanjian. Jadi apabila sudah sepakat itu berarti dia sudah setuju untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Nah, kemudian teori penawaran, bahwa penawaran itu bisa diterima atau tidak, itu apabila sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Maka setelah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, maka penawaran itu sudah dianggap berlaku. Oke. Jadi tidak dirubah lagi karena dianggap sudah disetujui. Jadi sudah berlaku sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak itu sendiri. Lanjut mengenai asas dalam perjanjian, itu ada dikenal dengan istilah asas kepribadian. Asas kepribadian dalam artian bahwa seseorang yang melakukan perjanjian itu sebaiknya untuk dirinya sendiri. Tapi bisa juga dia melakukan perjanjian untuk mewakili orang lain. Hanya saja dalam aturan perjanjian, sebaik-baik sebuah aturan atau perjanjian itu adalah perjanjian yang di mana dirinya sendiri yang terlibat dalam ikatan perjanjian itu. Karena beda konsekuensinya kalau sebuah perjanjian itu diwakili dengan pihak lain. Walaupun sekarang mungkin banyak dalam dunia bisnis, dalam perekonomian, itu seorang pengusaha dalam melakukan transaksi bisnis apa dan lain sebagainya, itu memiliki kuasa hukum ya, artinya mewakili kepada pihak yang lain. Hanya saja ini riskan sekali apabila untuk kesepakatan awal itu sudah diserahkan kepada kuasa hukum. Nah, sebaiknya yang terlibat dalam kesepakatan awal dari sebuah perjanjian itu ya kita sendiri. Kenapa? Karena dalam suatu perjanjian kita bisa mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban kita sesuai dengan apa yang kita kesepakati. Nah, kecuali kalau setelah kita melakukan kesepakatan di awal terkait dengan perjanjian awal, untuk selanjutnya itu bisa kita serahkan kepada kuasa hukum kita. Karena mungkin kita lagi sibuk apa dan lain sebagainya untuk mengurus itu, ya oke lah ditindaklanjuti lagi oleh kuasa hukum. Dengan catatan kuasa hukum tetap harus berkomunikasi dengan kita selaku pihak yang berada dalam perjanjian itu sendiri, mengikatkan diri dalam perjanjian itu sendiri. Nah, untuk syarat saatnya suatu perjanjian, itu kita tidak bisa membuat perjanjian seenaknya sesuai dengan keinginan kita. Walaupun tadi dijelaskan ada asas keterbukaan, itu bebas kita melakukan apa, tapi dengan sesuai dengan aturan hukum. Salah satu aturan hukum yang mengatur tentang perjanjian itu adalah perjanjian yang dibuat itu harus memenuhi syarat sehingga dia layak menjadi sebuah perbuatan hukum atau sebuah hubungan hukum. Nah, hal ini diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Ada 4 syaratnya yang dibagi atas 2. Yang pertama, syarat subjektif dan syarat objektif. Apa yang dimaksud dengan syarat subjektif? Syarat subjektif adalah pihak yang melakukan perjanjian. Artinya kedua belah pihak yang melakukan perjanjian itu sendiri. Kemudian yang dimaksud dengan syarat subjektif itu adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri. Artinya yang melakukan perjanjian itu harus memenuhi syarat dewasa, kemudian bisa bertanggung jawab, dewasa dalam artian sesuai dengan aturan hukum ya, dan dapat bertanggung jawab, artinya sehat jasmani dan rohani. Itu yang harus dipenuhi dalam syarat subjektif. Nah, untuk syarat objektifnya, bahwa isi dari perjanjian itu terhadap sesuatu hal tertentu yang dapat diwujudkan, yang dapat dilihat, yang dapat dirasakan, yang dapat dinikmati. Intinya bukan yang bersifat abstrak yang tidak jelas. Jadi objek yang diperjanjikan itu harus jelas, ya kan? Dan bisa terwujud. Nah, kemudian yang kedua, syarat objektif itu bahwa objek yang diperjanjikan itu merupakan objek yang halal dalam artian tidak melanggar aturan perundang-undangan. Oke? Nah, untuk syarat subjektifnya tadi bahwa dia harus mampu bertanggung jawab, itu dalam pasal 1330 dijelaskan bahwa yang mana yang dimaksud dengan orang yang layak melakukan perjanjian, orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, pengecualiannya ya, itu orang yang belum dewasa,
mereka yang di bawah pengampuan. Ini dulu ketentuannya terkait dengan pihak istri yang tidak bisa melakukan transaksi bisnis atau perekonomian karena dia masih berada di bawah pihak suaminya itu sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan dari istri. Sehingga pada saat ini sekarang juga harus pihak perempuan itu harus mendapatkan persetujuan dari suami. Kemudian mereka yang telah dinyatakan pilot itu maksudnya pihak yang dinyatakan pilot itu tidak bisa melakukan kegiatan bisnis atau transaksi perjanjian. Kenapa? Karena dia harus menyelesaikan status kepilotannya. Karena bagaimana dia mau melakukan transaksi perjanjian kalau dia sendiri tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Kemudian orang yang hilang ingatan. Nah, ini orang-orang yang tidak bisa dianggap sah dalam melakukan perjanjian. Nah, fungsi dan bagian perjanjian, di mana fungsi unsur dan bagian perjanjian ya. Unsur perjanjian itu di mana ada kreditur dan debitur, ya kan? Di mana kreditur memiliki hak untuk menuntut agar dilaksanakannya perjanjian atau pelaksanaan dari perjanjian. Kemudian kreditur berhak untuk menggugat pelaksanaan pembayaran jika debitur tidak melaksanakan pembayaran sesuai dengan yang disepakati. Kemudian kreditur berhak untuk melaksanakan putusan hakim. Artinya, kalau putusan hakim menyatakan bahwa debitur harus membayar sejumlah kerugian yang dialami oleh kreditur, maka kreditur melaksanakan putusan hakim itu dengan menagih langsung kepada pihak debitur. Kemudian aspek debiturnya sendiri, debitur itu berkewajiban untuk membayar utang, berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap gugatan debitur, dan berkewajiban untuk membiarkan barangnya menjadi jaminan atau barang sitaan jika terjadi kerugian. Nah, dalam perjanjian terdapat 3 bagian yang berada dalam surat perjanjian atau dalam surat kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Yang pertama, bagian esensial. Bagian esensial ini merupakan bagian yang terkait dengan apa yang diperjanjikan. Itu harus ada dalam sebuah surat perjanjian. Oke. Jadi tidak bisa perjanjian itu tidak menjelaskan objek dari perjanjiannya itu seperti apa. Nah, ini merupakan bagian yang harus jelas. Kemudian naturalia itu adalah bagian yang secara alami dan sudah menjadi kebiasaan itu dimasukkan di dalam perjanjian. Misalnya ketentuan ganti rugi yang ditanggung oleh pihak pembeli atau pihak pemilik barang itu sudah dijelaskan, sudah menjadi ketentuan umum. Misalnya barang yang dibeli kondisinya harus bagus dan dijamin oleh pihak pemilik barang itu sendiri. Itu sudah merupakan aturan yang bersifat natural. Oke. Kemudian aksidentalia itu merupakan aturan-aturan dalam perjanjian, dalam istilah perjanjian yang ditetapkan itu di luar dari isi dari perjanjian itu sendiri. Artinya, kalau dianggap untuk jaga-jaga, biasanya dalam perjanjian itu untuk menjaga-jaga jika terjadi kejadian seperti ini, maka ketentuan itu diatur, dimasukkan dalam perjanjian. Maka ketentuan itu dikenal dengan istilah aksidentalia. Oke. Jadi dalam sebuah surat perjanjian itu ketiga aspek ini bisa dimasukkan, tetapi yang paling penting itu adalah aspek esensial. Esensial itu substansi dari perjanjian itu harus jelas, harus ada dalam. Nah, di slide yang ini kita jelaskan beberapa macam perikatan. Ada beberapa macam perikatan yang diatur dalam undang-undang. Namun kita hanya menjelaskan sebagian saja dari peraturan tersebut, mulai dari peraturan yang bentuk perjanjian yang sederhana maupun bentuk
perjanjian yang lebih formal atau yang lebih lengkap ya. Dimana bentuk perjanjian yang sederhana itu ya misalnya jual belilah, kesepakatan tanpa ada buat perjanjian hitam di atas putih. Kalau jual beli dalam hal skala kecil ya, seperti di pasar itu terjadi transaksi jual beli. Nah, itu sudah masuk dalam bentuk perikatan, di mana penjual sayur itu harus menyerahkan sayurnya jika si pembeli sudah membayar, seperti itu dan sebagainya. Nah, untuk perikatan yang lebih komplit itu ada dikenal dengan istilah perikatan bersyarat. Nah, ini perikatan bersyarat itu adalah perikatan yang dibuat untuk ya, terkait dengan objek yang mau dibahas dalam perikatan. Hanya saja untuk pemenuhan terhadap pelaksanaan perikatan atau perjanjian itu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan itu dimuat dalam perjanjian. Misalnya syarat tangguh. Syarat tangguh itu maksudnya tangguhan ya. Misalnya perjanjian terkait bahwa apabila dalam jangka waktu sekian pihak si A itu tidak melaksanakan ini, maka perjanjiannya itu dianggap batal, seperti itu. Atau bahwa si A itu harus membangun gedung di lahan kosong, membangun gedung untuk dibuatkan istilahnya bangunan lah istilahnya, saat pemilik gedung sudah meninggal, misalnya seperti itu ya. Artinya ada waktu yang menentukan pelaksanaan dari perjanjian itu sendiri, dan apabila waktu itu belum terwujud, belum tercapai, maka pelaksanaan perjanjian itu belum bisa dilaksanakan. Mudah-mudahan di sini agak paham ya. Mudah-mudahan paham di sini. Jadi perjanjian dengan penangguhan, syarat penangguhan itu bahwa perjanjian yang isi pelaksanaan perjanjiannya itu bisa dilaksanakan itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, seperti itu. Oke, kemudian yang kedua itu syarat batal. Sini kita lihat perjanjian syarat batal. Nah, untuk perjanjian dengan ketetapan waktu hampir sama dengan tadi perikatan syarat tangguhan, hampir sama seperti itu. Oke, kemudian perikatan mana suka, ada alternatif pilihan. Jadi mau laksanakan perjanjian yang seperti ini atau ini yang dilaksanakan. Jadi si pihak yang satu itu tinggal memutuskan dari isi perjanjian itu dia mau pilih yang mana sebagai wujud tanggung jawabnya dalam perjanjian yang disepakati itu. Kemudian perikatan tanggung-menanggung, artinya dalam isi kontrak perjanjian itu dijelaskan siapa yang menanggung kerugian jika terjadi seperti ini, siapa yang menanggung biayanya jika terjadi seperti ini, itu lebih dijelaskan dalam perikatan dalam bentuk tanggung-menanggung. Kemudian perikatan yang dibagi-bagi, maksudnya tanggung jawab antara kedua belah pihak dijelaskan. Intinya tidak ada dirugikan lah dalam kesepakatan perikatan yang dibuat oleh kedua. Ada juga perikatan yang terkait dengan adanya sanksi yang harus diberikan kepada salah satu pihak apabila salah satu pihak itu tidak menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Itu bisa. Tapi dengan ketentuan bahwa sanksi yang diberikan itu sesuai dengan aturan hukum. Ya kan? Tidak melampaui pelanggaran aturan hukum itu sendiri. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam perjanjian itu tidak selamanya kedua belah pihak itu bisa melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik. Bisa saja ada salah satu pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, ini yang mengakibatkan perjanjian itu tidak bisa terlaksana dengan baik. Dalam istilah hukum dikenal bahwa ada beberapa hal yang mengakibatkan sebuah perjanjian itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Cedera janji merupakan satu keadaan tidak terlaksananya suatu perjanjian karena kesalahan atau kelalaian dari salah satu pihak.
Ini dikenal dengan istilah orang yang melakukan pelanggaran atau perjanjian itu biasanya dikenal dengan istilah pihak yang melakukan one prestasi, ya kan? Cedera janji. Bagaimana mereka bisa melakukan one prestasi? Bagaimana mereka bisa tidak melaksanakan perjanjian dengan baik? Itu biasanya karena mereka tidak melaksanakan apa yang disanggupi dalam perjanjian itu. Itu bisa one prestasi. Kemudian mereka melaksanakan yang diperjanjikan, tetapi tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Kemudian mereka melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi waktunya lagi yang tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Kemudian melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian, tetapi sebenarnya tidak boleh dilakukan sesuai dengan isi dari perjanjian itu sendiri. Nah, ini merupakan bentuk-bentuk one prestasi, cedera janji yang dilakukan oleh salah satu pihak dengan pihak lain. Kalau ini terjadi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan penuntutan untuk mendapatkan ganti rugi kepada pihak yang telah melakukan kerugian itu sendiri. Nah, jika terjadi uang prestasi, kerugian-kerugian apa yang bisa dilakukan di dalam kesepakatan perjanjian? Ya, pada umumnya dalam ketentuan perjanjian itu sudah dijelaskan lebih rinci yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam aturan undang-undang KUH Perdata tentang kerugian yang bisa dibayarkan dalam sebuah perjanjian itu diatur dalam pasal 1243. Yang pertama itu kerugian biaya, bahwa segala pengeluaran atau perongkosan yang ternyata telah dilakukan oleh salah satu pihak itu bisa menjadi tuntutan untuk dilakukannya ganti rugi. Kemudian kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang berakibat pada kelalaian debitur. Jadi bisa dilakukan penuntutan ganti rugi. Kemudian bunga dalam artian keuntungan yang harusnya diperoleh oleh salah satu pihak, tapi karena ada pihak yang melakukan prestasi, maka dia tidak mendapatkan keuntungan itu, maka keuntungan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan kepada pihak yang melakukan kerugian. Oke. Nah, selanjutnya jika terjadi prestasi dalam salah satu pihak, di mana pihak salah satunya melaksanakan perjanjian tidak sesuai dengan yang seharusnya, tidak melaksanakan perjanjian, melaksanakan perjanjian lewat waktu apa dan lain sebagainya, maka dapat dilakukan yang namanya pembatalan perjanjian. Berdasarkan pasal 1266 bahwa apabila salah satu pihak melanggar suatu isi perjanjian, maka bisa saja perjanjian itu dianggap tidak ada. Ya, artinya kalau orang yang melanggar kesepakatan, konsekuensi dari perjanjiannya itu bisa dibatalkan, dianggap tidak ada perjanjian itu. Kemudian bisa juga dilakukan peralihan resiko bahwa jika ada yang memprestasi, maka kerugian yang dialami itu ditanggung oleh pihak yang melakukan kesalahan atau prestasi. Kemudian bisa saja juga dilakukan dengan pembayaran biaya perkara berdasarkan pasal 181, di mana pihak yang dikalahkan wajib membayar biaya perkara. Nah, kadang-kala orang yang melakukan prestasi adalah orang yang dianggap lalai dalam melaksanakan perjanjiannya, itu tidak serta-merta biasa merupakan kesalahan dari dia sendiri. Tetapi bisa saja dia lalai mewujudkan isi dari perjanjian itu karena ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak memungkinkan untuk dia melakukan isi dari perjanjian itu. Nah, keadaan ini itu dikenal dengan istilah overmah atau force majeure. Di mana overmah atau force majeure itu adalah keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi pihak debitur untuk memenuhi prestasinya, di mana debitur tidak dapat dipersoalkan dan dia tidak dapat menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Ya kan? Seperti itu. Jadi ada keadaan memaksa yang di mana pihak debitur itu tidak bisa melaksanakan isi perjanjian itu. Misalnya pengiriman barang, si A membeli barang kepada si B, nah, di mana pada saat sudah dilakukan transaksi jual beli, pembayaran dan lain sebagainya, si B kemudian mengirimkan barang itu kepada si A. Nah,
Namun pada saat pengiriman barang itu terjadi badai, terjadi bencana, terjadi apalah, sehingga barang yang harusnya sampai ke ke A itu tidak sampai, barangnya hancur, tenggelam atau apa dan lain sebagainya. Maka dalam hal ini si pihak eh, A itu tidak bisa menuntut si pihak B atas kerugian yang dialami. Kenapa? Karena rusaknya barang atau hancurnya barang yang dikirim itu bukan merupakan kehendak dari pihak si A. Tapi harus dibuktikan juga bahwa si B memang sudah memilih apa, agen pengiriman yang terpercaya, sudah memasukkan asuransi keselamatan terhadap barang yang dikirim apa dan lain sebagainya. Nah, kalau ini terjadi otomatis si A hanya mendapatkan kerugian yang ditanggung oleh pihak asuransi yang telah diasuransikan oleh si pihak B. Nah, di mana asuransi itu otomatis harus sesuai dengan kesepakatan antara si pihak B dan pihak A. Ini keadaan overmah ya, tidak di luar dari kekuasaan dari kedua belah pihak. Nah, akibatnya itu tadi, kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi, debitur tidak dapat dinyatakan lalai karena dia sudah berusaha, hanya saja memang terjadi bencana. Kemudian resiko itu tidak bisa ditanggung oleh pihak debitur, tetapi oleh pihak asuransi kalau barang yang telah dikirimkan itu masuk dalam diasuransikan ya istilahnya. Kemudian kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal balik. Kalau kondisi yang terjadi adalah overmah atau force majeure. Nah, untuk dalam perjanjian ada dikenal dengan istilah resiko, di mana resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh karena satu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Misalnya resiko pada perjanjian sepihak, di mana resiko ditanggung oleh kreditur, debitur tidak wajib memenuhi prestasinya. Resiko pada perjanjian timbal balik, di mana perjanjian timbal balik salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi karena overmah, maka seolah-olah perjanjian itu dianggap tidak ada. Jadi pengaturan resiko ini itu sebaiknya itu diatur dalam klausul perjanjian yang akan dibuat untuk disepakati secara bersama-sama. Nah, terakhir mengenai hapusnya perjanjian itu diatur dalam pasal 1381 KUH Perdata. Nah, artinya kapan perjanjian ini berakhir? Nah, kan? Yang pertama itu karena pembayaran. Jika sudah dilakukan pembayaran, maka perjanjian itu sudah berakhir. Barang sudah diterima, apa dan sebagainya. Kemudian karena penawaran pembayaran. Kalau ada penawaran yang baru lagi terhadap perjanjian yang sebelumnya, maka perjanjian sebelumnya itu dianggap sudah berakhir. Sudah selesai dan masuk lagi ke perjanjian yang baru yang berisi penawaran yang baru lagi. Kemudian karena pembauruan utang. Artinya perjanjian yang sebelumnya terkait dengan utang, jika ingin ditambah, sama seperti dengan penawaran pembayaran, jika ingin ditambah lagi, maka hutang yang sebelumnya itu bukan dihapuskan nominalnya, tetapi berubah lagi pada hutang yang berikutnya. Kemudian karena perjumpaan utang atau kompensasi, artinya menggabungkan dua objek perjanjian ke dalam satu perjanjian, maka perjanjian yang sebelumnya itu dianggap sudah tidak ada, sudah hapus. Oke. Kemudian musnahnya objek perjanjian. Objek yang diperjanjikan, barang yang diperjanjikan itu tiba-tiba hangus, hancur apa dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap perjanjian itu hilang, hapus. Pembebasan utang seperti itu batal demi hukum atau dibatalkan demi hukum, ini maksudnya perjanjian yang tidak memenuhi syarat, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektif. Nah, perlu saya ingatkan kembali untuk perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif ya, orangnya, jika itu tidak terpenuhi maka perjanjian itu dianggap batal demi hukum. Artinya tidak pernah ada perjanjian itu apabila objek atau orang yang melakukan perjanjian itu tidak memenuhi syarat. Tetapi kalau perjanjian itu syarat objektifnya yang dilanggar, objek perjanjiannya yang dilanggar, maka akibat dari hapusnya perjanjian itu dibatalkan oleh hukum. Oke, dibatalkan oleh hukum maksudnya apa? Maksudnya keputusan perjanjian itu selesai, itu harus ada keputusan pengadilannya. Karena hukum yang memutuskan, peradilan yang memutuskan bahwa perjanjian ini sudah selesai atau terhapus.
Jadi beda ya. Yang pertama, kalau subjektifnya tidak terpenuhi, maka dia batal demi hukum. Ya kan? Tidak perlu ada batal demi hukum dalam artian sejak awal dianggap bahwa perjanjian itu tidak ada. Tetapi kalau objeknya yang tidak dipenuhi, maka dia harus dimintakan pembatalan di pengadilan. Oke. Nah, kemudian hapusnya perjanjian juga bisa dilakukan karena daluarsa. Daluarsa ini artinya sudah selesai, sudah habis masa waktu perjanjiannya. Nah, maka dianggap perjanjian yang telah disepakati itu juga sudah tidak ada. Seperti itu. Oke, untuk sesi pertemuan ini saya ingin lebih mengetahui pemahaman saudara terhadap perjanjian ini. Nah, ada pertanyaan, mohon dijawab di kolom komentar sebagai bentuk kehadiran dalam pertemuan itu. Yang pertama yaitu, mohon dijelaskan apa yang menjadi dampak hukum dari tidak terpenuhnya syarat perjanjian, baik itu syarat subjektif maupun syarat objektifnya. Jadi dijelaskan kira-kira kalau syarat subjektif perjanjian tidak dipenuhi, apa konsekuensi hukumnya? Kalau syarat objektif perjanjian tidak dipenuhi, apa yang menjadi konsekuensi hukumnya? Mohon itu dijawab di dalam kolom komentar untuk pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.